Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki berita informasi pada kesempatan kali ini, untuk dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih, dan silahkan simak video berita berikut ini dengan seksama dan jangan di skip untuk menghindari miskomunikasi dan penerimaan kabar berita sepenuhnya. Terima kasih, silahkan menonton. Cara licik korupsi Bupati Tulungagung peras pejabat OPD. Bayangkan, baru menjabat setahun, Gatot Sunowibowo sudah nekat memeras kepala dinasnya sendiri pakai cara yang tidak masuk akal. Para pejabat yang baru dilantik diduga dipaksa menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai jaminan biar mereka tetap tegak lurus alias nurut perintah bupati. Kalau tidak setor uang, surat itu bakal langsung dicap tanggal dan mereka auto dipecat. Tidak tanggung-tanggung, bupati lewat ajudannya telah mendapat 2,7 miliar dan menargetkan setoran sampai 5 miliar rupiah dari 16 dinas berbeda. Uang hasil perasan diduga dipakai buat foya-foya, beli barang branded, sampai biaya pengobatan pribadi. Bahkan KPK mencium adanya aliran dana untuk bagi-bagi THR ke sejumlah oknum pejabat lain biar aksinya aman. Sekarang sang bupati resmi pakai rompi oranye dan harus mendekam di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Bantu Mimin kawal kasus ini lewat link di bio. Jangan lupa berikan pendapat kalian di komentar dan follow Orang Dalam Update. Bupati Tulungagung resmi pakai rompi orange, alias KPK sudah menetapkan Bupati Tulungagung jadi tersangka korupsi. Korupsinya memalukan, melakukan pemerasan. Jadi yang namanya bupati melalui ajudannya minta duit, minta disediakan ini, disediakan itu kepada perangkat daerah. Tentu ini memalukan. Teman-teman, dalam kurun waktu Januari, Februari, Maret, April, KPK sudah menangkap, melakukan OTT 9 kepala daerah. Artinya apa? Gak ono kapok-kapoke. Ini ditangkap, Pati ditangkap, Madiun ditangkap, Ponorogo ditangkap. Bupati-bupati yang lain masih tetap melakukan pat gulipat. Sana salah, apes ketangkep. Saya salah, sing penting aman. Ingat, beberapa waktu yang lalu Bupati Pekalongan juga dilakukan penangkapan. Ketika ditangkap, dia ngomong tidak tahu kalau itu dilarang. Sama, Bupati Tulungagung setelah ditangkap, setelah pakai rompi oranye, kata-katanya minta maaf. Pertanyaannya, apakah mereka itu tidak tahu kalau melakukan korupsi itu tidak boleh, melakukan pemerasan itu tidak boleh, minta uang di luar penerimaan gaji yang sah tidak boleh? Tentu jawabnya pasti tahu. Tetapi pada saat mencalonkan menjadi kepala daerah, mereka habis duit banyak. Mau tidak mau, setelah dilantik, setelah menjabat, akhirnya cari uang sebanyak-banyaknya, cari uang sebesar-besarnya untuk mengembalikan modal yang sudah kadung dikeluarkan. Kita sebagai masyarakat tentu tidak mau tahu. Kemarin kamu habis 10 miliar, kemarin habis 50 miliar, kemarin habis 100 miliar. Kita tidak mau tahu. Kita tidak pernah suruh kamu menghabiskan duit banyak untuk menjadi kepala daerah. Yang kita inginkan sebagai masyarakat, siapapun jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, harus baik, harus melayani masyarakat. Bagi kita, kalau ada bupati nakal, kalau ada bupati melakukan korupsi, harus ditangkap, harus diadili, supaya jadi pelajaran agar tidak dicontoh oleh kepala daerah yang lain. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih.
Bupati ini punya cara paling licik untuk memeras anak buahnya sendiri dan hampir sempurna. Kalau saja KPK tidak bergerak lebih cepat. Bayangkan kamu baru dilantik jadi pejabat daerah. Hari pertama kerja, kamu dipanggil ke ruangan khusus. HP dilarang masuk. Di dalam ada bupati dan ajudannya. Mereka sodorkan selembar kertas bermaterai, surat pernyataan mundur dari jabatan dan status ASN kamu. Tanpa tanggal, kamu diminta tanda tangan. Kamu tidak punya pilihan. Itulah jebakan yang dipasang Bupati Tulungagung, Gatotsuno Wibowo, kepada 16 kepala OPD di daerahnya sendiri sejak Desember 2025. Surat itu sengaja dikosongkan tanggalnya. Simpel tapi mematikan. Kalau kamu tidak setor uang, tanggal tinggal diisi, dan karirmu tamat. Dari 16 OPD, Gatot menargetkan 5 miliar. Dia juga minta jatah 50% dari setiap penambahan anggaran, bahkan sebelum uangnya cair. Totalnya, 2,7 miliar sudah masuk kantong. Uang itu dipakai buat apa? Beli sepatu Louis Vuitton, kasih THR ke pejabat keamanan daerah. Pada 10 April 2026, KPK bergerak. 16 orang diamankan dalam OTT. Gatot dibawa ke Jakarta, diperiksa semalaman, dan dini hari Minggu, dia keluar gedung KPK pakai rompi oranye. Wartawan ramai-ramai mengerumuninya. Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengucapkan 2 kata, "Mohon maaf." Yang bikin merinding, Tulungagung sudah pernah kehilangan bupatinya karena OTT KPK tahun 2018. Bupati yang berbeda, kasus yang hampir sama, dan rupanya pelajaran itu tidak pernah benar-benar dipelajari. Bupati Tulungagung ini merupakan koruptor paling kreatif, teman-teman. Gimana enggak ya, teman-teman? Setiap kepala dinas disuruh bikin surat pengunduran diri yang tanggalnya itu dikosongin. Jadi kalau misalnya para kepala dinas itu tidak nurut, tidak nyumbang, tidak bayar, maka yang terjadi adalah karirnya sebagai PNS atau ASN bakalan hilang, langsung dipecat begitu saja. Jadi ya mau nggak mau otomatis kepala dinas ini kan terpenjara ya. Cuman yang anehnya nih ya, kok bisa punya pikiran kayak gitu itu loh ya. Keren banget ini, kreatif banget cara korupsinya nih ya. Gatotsuno Wibowo adalah Bupati Tulungagung. Bersama dengan sejumlah kepala daerah yang lain, dia terpilih melalui Pilkada serentak 2024 yang lalu. Malam ini, dia menjadi kepala daerah ke-11 yang terjaring OTT KPK. Sungguh memprihatinkan karena dia memimpin daerah yang belanja pegawainya pada tahun 2024 yang lalu tercatat masih sebesar 40%. Patut kita duga bahwa tahun ini, 2026 ini, dengan adanya pemotongan anggaran transfer daerah yang cukup signifikan, belanja pegawai Tulungagung jauh lebih besar dari angka 40% yang tercatat pada 2024 yang lalu. Ini tentunya merupakan pekerjaan rumah besar bagi Tulungagung dan juga sebagian besar daerah di Indonesia dalam rangka dapat memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang belanja pegawai tersebut. Kita juga mendengar banyak daerah yang sudah berancang-ancang untuk tidak meneruskan perjanjian kerja atau tenaga-tenaga P3K akibat dari tekanan finansial mereka. Kita tahu, kita maklumi bahwa pemerintah pusat pada tahun 2026 ini memotong habis dana alokasi umum yang sebelumnya masih dialokasikan untuk membantu daerah membiayai tenaga-tenaga P3K mereka. Keprihatinan juga patut kita sampaikan karena hampir tidak terdengar sama sekali upaya dari pemerintah pusat untuk melakukan persiapan-persiapan, mitigasi, dan berbagai hal yang dapat membantu pemerintah daerah dapat memenuhi perubahan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut. Bagaimanapun, para kepala daerah yang baru terpilih melalui Pilkada serentak kemarin patut saja seandainya mereka tidak menyadari perubahan signifikan yang harus mereka hadapi seandainya mereka terpilih. Apa yang dilakukan Gatot sebagaimana juga 10 kepala daerah lain yang sebelumnya sudah terjaring OTT KPK mencerminkan adanya sesuatu yang tidak sehat dalam pesta demokrasi yang kita ingin tegakkan di Republik ini.
Kalau sampai 12 pejabat yang diamankan mah ini namanya korupsi berjamaah. Nanti gua spill deh siapa nama-nama pejabat yang diduga korupsi ya. Masih diduga ya, masih diduga ya. Seperti yang kita ketahui bersama, pada Jumat malam 10 April 2026 KPK melaksanakan OTT di Pemkab Tulung Agung. Dalam operasi OTT KPK tersebut, KPK mengamankan Bupati Tulung Agung Gatot Sunuwibowo beserta 12 pejabat Pemkab Tulung Agung. Ya bener, kalian gak salah denger, 12 pejabat Pemkab Tulung Agung. Tapi ada 4 yang tidak terlibat dan tidak dibawa oleh KPK. Nah langsung aja, berikut nama-nama pejabat Pemkab Tulung Agung yang diduga diamankan oleh KPK. Dan berikut 4 nama pejabat Pemkab Tulung Agung yang tidak diamankan KPK. Masih ada ya pejabat yang bersih. Kasus pemerasan Bupati Tulung Agung, Gatot Sunuwibowo, ngebuka fakta baru. Sejumlah kepala OPD disebut sampai harus pinjam uang, bahkan pakai dana pribadi buat memenuhi setoran bupati. Situasi ini dinilai berbahaya karena bisa memicu korupsi baru di lingkungan Pemda. Mulai dari pengaturan proyek sampai gratifikasi demi nutup setoran. Dalam perkara Tulung Agung ini, kami juga menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan Bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Ya, tindak pidana ini bukan tidak mungkin akan membuka modus baru seperti pengaturan proyek dan gratifikasi untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan oleh para pejabat OPD untuk disetorkan kepada para bupati. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutatim. Baik, terima kasih sudah menonton dan nantikan berita terpanas informasi selanjutnya. Terima kasih.